أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian dua kitab, yaitu Al-Adab Al-Mufrad untuk sesi pertama dan Fikih Kuliner untuk sesi kedua, insyaallah ta'ala. Pada pertemuan kali ini kitab Al-Adab Al-Mufrad kita ambil dari bab nomor 154, yaitu bab man athna ala sahibihi bukan dari bab 154, tapi dari bab sebelumnya, yaitu bab 153, babun ma jaa fit tamaduh, yaitu bab berkaitan dengan pujian, saling memuji, bahwasanya pujian itu bisa berupa penyembelihan terhadap yang dipuji. Dan ini termasuk bab yang cukup penting, permasalahan sosial yang dikupas dalam hadis Nabi SAW yang menjalar juga ke permasalahan psikologis, dan ternyata bisa menjadi hal yang sangat buruk untuk akhirat seseorang. Baik, kita mulai babun ma jaa fit tamaduh. Bab hadis-hadis yang berkaitan dengan pujian-pujian. Atau tamaduh di sini maknanya al-mubalaghah fil madah, yaitu memuji dengan berlebihan. Memuji dengan berlebihan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adab Al-Mufrad, haddatsana Muhammad qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi anna rajulan dzukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khaira. Jadi di sini dari hadis Abu Bakrah bahwasanya ada seseorang disebutkan di sisi Nabi SAW. Ya, orang ini disebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian fa'athna 'alaihi rajulun khaira. Maka ada seorang pria yang memujinya dengan begitu baiknya. Dan Nabi SAW sepertinya mengetahui ini pujian yang berlebihan buat dia. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau bilang, "Waihak, qata'ta 'unuqa
unuqa sahibik, yaquluhu mirara. Jadi Nabi bilang, waihak qata'ta unuqa sahibik, celaka kamu telah memutus leher sahabatmu. Dan beliau mengucapkan itu berulang kali, celaka kamu baru saja memutus leher saudaramu. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, in kana ahadukum madiha la mahalata falyaqul ahsabu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah. Kalau misalnya seorang dari kalian memuji, dan mau gak mau kalian harus memuji, misalnya dalam konteks kalian memang layak untuk memuji, seharusnya kalian memuji memang, ya. Maka ketika memuji hendaklah mengucapkan kalimat seperti ahsabu kadza kadza, saya menyangka beliau begini-begini, jika memang yang itu yang dia lihat. Wa hasibuhullah, dan yang lebih tepat dalam menganggapnya adalah Allah. Maksudnya begini jemaah sekalian, ketika memang kita memuji, pertama tentu jangan berlebihan, jangan melampaui batas apa yang antum ketahui tentang orang tersebut. Itu yang pertama, jangan melampaui batas yang antum tahu tentang orang tersebut. Kalau antum hanya mengetahui dia suka kelihatan baca buku, maka katakan orang ini rajin baca buku. Jangan berlebih dengan mengatakan orang ini selalu di rumahnya selalu baca buku dan dia tidak menghabiskan waktu kecuali baca buku. Ini berlebihan. Antum nggak tahu tentang kesehariannya. Antum hanya mengetahui zahirnya ketika bertemu di majelis. Ini jangan berlebihan dalam jangan melampaui apa yang antum ketahui tentang orang itu. Itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jangan memastikan pujian antum. Jangan memastikan pujian antum terhadapnya. Apa maksudnya jangan memastikan? Jangan menjazmkan atau memastikan bahwasanya itu sesuai, orang ini sesuai dengan yang antum puji. Bisa paham gak nomor kedua jemaah? Jangan memastikan orang ini sesuai dengan pujian antum. Gimana ya? Jangan memastikan orang ini sesuai dengan pujian antum, atau jangan menganggap pujian antum tuh total pasti benar tentang orang ini. Gimana? Bisa pahami gak? Disebabkan kita itu tidak bisa memahami kehidupan seseorang secara komprehensif, secara menyeluruh. Atau memuji fulan, misal di antara jemaah, di antara ikhwan kita, ada yang rajin, kita melihatnya rajin, maka katakan puji dia mungkin, masya Allah fulan ini, Pak fulan ini rajin ngaji. Udah khalas, rajin ngaji, ya. Tapi jangan betul-betul memastikan bahwa memang antum memahami dia secara menyeluruh kehidupannya, dia memang rajin ngaji. Karena antum bukanlah malaikat raqib atid baginya. Ya enggak? Baik, antum melihat seorang ustaz ini berilmu. Atau gini, ustaz ini baik, atau ustaz ini dermawan. Jangan ustaz deh. Nanti anak kena lagi. Misalnya antum melihat ikhwan ini, ya, beliau masya Allah dermawan. Cukuplah sebatas yang antum tahu beliau dermawan, dah cukup sifat itu. Jangan kemudian dengan bahasa atau retorika yang mubalaghah, hiperbola, berlebih. Wallahi ya, dia itu tidaklah ada jalur kebaikan melainkan pasti dia infakkan. Antum tahu apa? Antum hanya tahu zahirnya saja, sebentar, hanya secuplik saja mungkin. Cukup katakan beliau dermawan yang tampak bagi saya, gitu ya. Baik. Dan jangan pastikan bahwasanya pasti beliau dermawan, walaupun kelihatan tampak dermawan ya.
Tapi nggak bisa dipastikan beliau berdermawan. Yang tampak saya katakan ahsabuhu kadza kadza. Yang tampak bagi saya beliau dermawan. Jangan mengatakan kepada orang dia tuh beneran wallahi dia tuh orang dermawan banget. Memastikan. Atau nggak tahu bagaimana dia dengan istrinya, mungkin medit, afrit, bakhil, kikir. Tapi kalau urusan donasi, masya Allah royal. Tapi kadang ke keluarganya bakhil, itu bisa aja kan? Bisa aja orang seperti itu. Ya, kita nggak tahu. Ya, maka dikatakan ahsabhu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik. Katakan yang sepengamatan saya, beliau orang yang dermawan, masya Allah, cukup. Enggak dengan bahasa-bahasa yang diretorika, di mubalaghahkan, hiperbola, ya, melebihi apa yang kita ketahui tentangnya. Wahasibuhu Allah. Apa makna wahasibuhu Allah? Dan penghitungnya adalah Allah Ta'ala. Maksudnya adalah hanya Allah yang betul-betul mengetahui hakikat dia persis. Yang tampak bagi saya dia dermawan, dan saya tidak bisa memastikan apa yang tampak di sisi Allah buat dia, kita nggak tahu. Gitu ya. Ada seorang ikhwan pemberani, yang tampak bagi saya dia pemberani, tapi boleh jadi di hatinya dia berani karena riya, bisa mungkin Allah lebih tahu tentang itu. Tapi kita nggak ngomong kayak gitu. Kita cuman yang tampak bagi saya beliau berani, masya Allah. Kalau urusan kebenaran beliau pemberani. Ya. Tapi Allah lebih tahu tentang dirinya. Makanya kita dalam memuji siapapun, bahkan ustadz yang mungkin menurut antum ustadz yang tanpa kesalahan pernah terlihat, maka hasibuhu Allah, Allah yang betul-betul bisa menghisapnya, bisa mengetahuinya secara pasti seperti apa dia orangnya. Karena di akhirat nanti tidak sedikit keterjadian kagetnya banyak manusia melihat orang-orang tokoh-tokoh yang dikenal baik ternyata ahlun nar, penghuni neraka. Akhirnya ditanya kemudian nama orang ini, bukankah engkau yang dulu telah mengajarkan kepada kami kebaikan? Bukankah engkau yang telah mengajarkan kami agar menjauhi keburukan? Maka apa jawabannya? Sungguh aku dulu mengajarkan kepada kalian kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian keburukan, justru akulah orang yang pertama melakukannya. Dan para follower ini nggak tahu kalau ternyata Allah Ta'ala lebih tahu, lebih menilai orang ini hakikatnya seperti apa. Iya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuzakki 'ala Allahi ahada. Yaitu janganlah dia melampaui pujian dia terhadap orang melebihi Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Janganlah dia melampaui hak Allah Ta'ala dalam urusan memujinya. Hah? Ketiga apa nih? Bukan. Ini bukan syarat yang ketiga. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuzakki wala yuzakki 'ala Allahi ahada. Janganlah dia melampaui hak Allah Ta'ala dalam memujinya, memuji orang itu. Yang ini dikatakan oleh para ulama, ya ini seperti nomor kedua, yaitu jangan memastikan. Ini kok ada seperti ada perubahan atau emang perasaan saya aja atau gimana ya? Bisa normal ya, tapi harus dekat. Tadi sepertinya enggak seperti ini. Terdengar enggak, Pak? Ya khalas. Alhamdulillah. Yaitu la yaqta' bi imanihi aw dukhulihi al-jannata aw bi annahu mawsufun bit-taqwa aw bi ghairi dzalika min sifatit tazkiyah. Jangan pastikan akan keimanannya, masuknya dia ke surga, ketakwaannya dan lainnya dari sifat-sifat yang terpuji. Jangan pastikan itu.
Jangan dahului Allah Ta'ala dalam urusan memuji, yakni memastikan keadaan orang ini sebenarnya. Jangan. Hatta ustadz yang paling dihormati di dunia bahkan, kita hanya katakan beliau alim kabir, alim yang besar, khalas. Ya. Adapun kesudahannya, akhiratnya, memastikan ketakwaannya, kita hanya melihat zahir. Kita katakan, setahu saya beliau orang yang baik, setahu saya beliau orang yang bertakwa. Udah cukup begitu. Kalimat setahu saya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya saya tidak bisa memastikan, tapi yang saya tahu saja. Kan lebih baik gitu kan, daripada kita katakan dia orangnya masya Allah baik, bertakwa nih, masuk surga nih kayak bulan terakhir. Nggak bisa. Iya. Kadang kita memuji orang-orang yang kita anggap baik karena kita mendapatkan dunia dari kebaikan orang ini, baru kita puji. Kalau misalnya kita nggak dapat dunia darinya, kita nggak pernah memuji dia lagi. Ya. Ana punya teman baik, masya Allah. Orang dari area timur lah, entah Flores atau mana, Alor atau Flores, saya lupa. Tapi ini sahib anak ini baik sekali. Usia sama anak ketika itu sekolah di pesantren. Dia baik, ramah, sama semua orang tuh supel gitu, enak dan lucu. Ya orang timur kan sekali lucu, sekali ngeselin ya. Sama sebenarnya kayak kita semua ya. Tapi mereka punya karakteristik yang memang mengundang tawa. Apa kata teman-teman anak ketika itu? Ini fulan nih, lihat aja nanti kalau dia punya istri pasti istri cantik gitu. Coba apa korelasinya? Ini pujian yang berupa apa? Melampaui hak Allah Azza wa Jalla dalam urusan takdir. Sebenarnya enggak ada kaitannya antara dia dengan ini orang, mohon maaf, kulitnya legam hitam. Dibilang ganteng enggak, dibilang jelek enggak tega juga kita ngomong. Tapi mendekati itu ya. Cuman akhlaknya baik gitu loh. Maka kata teman-teman, ini nanti nih si anak enggak mau sebut nama beliau. Nanti kalau misalnya punya bini, punya istri pasti cantik ini, pasti banyak perempuan suka sama dia. Pujian, tapi pujian ini ada unsur apa? Mendahului takdir Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu apakah keramahan dia itu everlasting sampai usia 30 dan seterusnya, nggak tahu. Ya, dan kita juga nggak tahu istri bakal cantik atau enggak, itu bukan urusan kita juga. Gitu ya Pak ya. Tapi boleh kita berharap dengan kalimat doa, mudah-mudahan Allah kasih antum istri yang cantik. Dia bilang ya amin lah, masa dia bilang jangan ya. Kayak misalnya jemaah, misalnya antum, di antara antum ada yang baik sekali sama ikhwan, ada apa-apa dibantu, ramah masya Allah. Kemudian kita bilang ya Allah Pak, semoga Allah rezekikan antum husnul khatimah ya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya kita katakan ke Pak Fulan itu baik banget, kayaknya kalau dia mati husnul khotimah deh kayaknya. Ya kalau antum maksudnya doa bagus. Tapi kalau antum seperti memprediksi atau memastikan, antum nggak boleh kita kayak gitu. Ini pujian yang melampaui hak Allah dalam urusan takdir. Maka jangan lampaui hak Allah dalam memuji seseorang. Di antaranya jangan memastikan orang ini bagaimananya. Cukup katakan yang sepengetahuan saya dia tuh bagus, gitu aja. Atau jangan mengatakan tentang masa depannya, kita nggak tahu dia. Kecuali kita katakan insya Allah dengan maksud doa, boleh. Insya Allah dengan maksud mungkin kalimat doa, boleh, nggak masalah. Misalnya antum melihat seorang pemuda yang berbakat, masya Allah hafalannya bagus, ini nih calon-calon, insya Allah dia bakal calon ustadz besar nih, insya Allah. Diamin semua orang, iya boleh seperti itu. Iya. Ini Pak Deden mana, belum datang Pak Deden? Hah? Masih imsak atau mungkin gimana nih? 2 piring. Anak-anak aja imsaknya jam
jam setengah 5 Pak. Ini mungkin 3 jam lagi buka puasa anak-anak. Pak Deden yang ngingetin anak di grup padahal. Makanya kita nggak bisa memastikan orang. Wah nih dia ngingetin pasti dia datang nih. Ternyata nggak datang. Atau jangan-jangan dengerin online lagi nih. Baik. Nanti kalau misalnya Pak Deden datang, Ana minta maaf ya. Kita ngobrolin Pak Deden ya. Wala yuzakki 'ala Allah ahada, dan boleh ketika antum memuji seseorang, baik orang itu ada atau tidak ada, antum puji di depan orang-orang. Katakan, boleh mengatakan di antara, baru dia ngomongin Pak, baru dia ngomongin langsung kepanggil. Udah imsak, udah salat subuh belum nih? Ketika kita habis memuji seseorang, boleh kita katakan padanya wala uzakki 'ala Allahi ahada. Boleh. Yaitu misalnya fulan masyaallah, fulan itu talib yang rajin, dermawan, murah senyum. Semua orang menyukainya. Saya tidak melampaui Allah dalam memujinya. Nah, ini boleh ngomong kayak gitu. Di sini ada kehati-hatian bahwasanya saya memuji dia bukan berarti saya mengetahui komplit hidup dia. Jadi tidak berlebihan. Yang sebatas pengetahuan saya saja. Jadi haram hukumnya kita memuji seseorang di luar batas pengetahuan kita terhadap orang tersebut. Baik dengan retorika kalimat ataupun kedustaan yang disisipkan dalam pujian kita. Ya. Retorika enggak usah beretorika banyak-banyak tentang memuji orang, karena itu nanti takutnya masuk ke dalam jurang kedustaan. Ya. Bahkan suami atau istri pun memuji suami atau istrinya, memuji pasangannya itu pun sesuai dengan pengamatan dia saja. Karena walaupun suami istri tiap hari serumah, ya, ada hal-hal yang tidak diketahui oleh masing-masing. Ya. Misal kita ditanya sama ibu kandung atau orang tua kita, gimana kabar bini kamu? Kita bilang baik, alhamdulillah. Ya, baik gimananya, baiknya gimana? Ya kita sebutkan kebaikannya. Ya alhamdulillah, kalau misalnya ada pakaian dijemur sama dia, kalau ada piring kotor dicuci sama dia, kalau kehujanan kebasahan, kalau ada matahari kekeringan, nah gitu aja udah kelas. Ya. Enggak kemudian kita, wah masya Allah istri saya bu, ya itu bidadari duniawi yang kelak menjadi surgawi. Ya, terus ibunya nanya, ntar di alam barzakh jadi apa dia? Wallahu alam bisawab, tapi saya tidak pernah menemukan perempuan sebaik itu, bilang ke ibunya. Wah, retorika kalimat ya. Seandainya saya, bu, seandainya, atau bilang ke mertuanya, bu, anak putri Anda tuh masya Allah. Seandainya saya harus menyeberangi 1000 kali dan 10 lautan, belasan pegunungan, saya nggak sanggup. Ya, saya tidak akan menemukan yang semisal. Masya Allah, kalimat-kalimat yang mungkin meluluhkan hati mertuanya. Ya, karena mertuanya mungkin sudah tua, ya, punya warisan banyak mungkin. Nah, di sini nggak perlu memuji orang itu, jangan hiperbola. Secukupnya saja, karena kita tidak tahu di balik tirai dia seperti apa. Walaupun pasangan. Baik, di antara faedah hadis ini jemaah sekalian, pada asalnya di faedah pertama, dalam banyak konteks haram memuji tepat di wajahnya. Ya. Dalam beberapa konteks diharamkan memuji tepat di wajahnya. Apa? Faham nggak maksudnya memuji tepat di wajahnya? Hah? Faham nggak cuma? Di depannya. Ya. Baik ada orang, terutama ada orang lain, ataupun tidak ada orang. Dalam beberapa konteks. Apa konteksnya? Yaitu ketika dikhawatirkan yang dipuji akan terperdaya dan ujub. Itu.
jika dikhawatirkan yang dipuji ini akan terperdaya dan ujub. Bangga ya. Kalau bangga itu ada dua macam. Bangga cuman senang belaka, senang, itu nggak apa-apa. Bahkan itu kata Nabi SAW, nggak apa-apa kayak gitu. Itu kata Nabi SAW, al-mu'minu man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuh. Orang beriman adalah yang kebaikannya itu menyenangkan dirinya dan keburukannya itu membuat dirinya itu sebel gitu loh. Itu mukmin, nggak apa-apa. Jadi misalnya, ya, ada orang memuji Anda di depan muka Anda gitu. Masya Allah antum ini, misal saja antum ngasih ke orang fakir ini 50.000. Ya, lalu orang fakir ini kemudian memuji antum. Masya Allah Pak, antum dermawan banget Pak. Ya Allah ini saya butuh banget Pak. Ya Allah terima kasih banget Pak. Ya Allah dermawan banget Bapak. Ya Allah gitu. Itu kan pujian itu. Kita senang karena melihat orang ini seperti mendapatkan manfaat dari kebaikan kita. Dan ini bangga dalam artian senang boleh. Kata Nabi SAW, orang beriman adalah yang kebaikannya membuatnya senang. Bangga dalam artian senang. Itu yang pertama. Yang kedua, bangga yang bersifat ujub ini haram dan bisa menghanguskan amal. Apa bedanya bangga yang hanya berupa kesenangan dengan bangga yang menjadi ujub? Bedanya di mana? Di antara perbedaannya, kalau bangga yang berupa kesenangan, senang gitu, senang ada pujian, itu yang Rasulullah SAW sebut tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira orang beriman yang disegerakan oleh Allah di akhirat, tetap Allah siapkan ganjarannya. Ini adalah kesenangan yang sementara saja, enggak dibawa-bawa terus tuh kesenangannya. Gimana? Bisa dipahami enggak? Ya Allah Pak, antum dermawan banget ya Pak. Ya Allah Pak, sampai agak nangis-nangis tuh orang miskinnya. Ya Allah Pak, coba tiap hari kayak gini Pak, gitu. Ya, kemudian seneng kan? Pulang dari rumah itu, dari rumah orang miskin tersebut, disimpan pujian itu, ya, akhirnya menjadi lagu dan irama yang berulang. Ya, senang, ya. Dari itu diulang, di repeat terus, akhirnya menjadi apa? Bangga. Jadi kalau misalnya senang, bangga dalam artian senang semata, itu hanya sebentar. Ya, itu bedanya, hanya sebentar. Adapun bangga itu yang dipelihara. Kesenangan yang dipelihara, ditumbuhkan terus, melihat dirinya. Nah, ini bangga, jadi beda nih. Bangga agak sedikit ujub, ada seujubnya. Ya, begitu ya. Bangga ada ujubnya. Kemudian kadang perbedaan yang kedua ya. Ini perbedaan kedua antara bangga cuman senang dengan bangga ujub. Perbedaan yang kedua, bangga cuman senang itu tanpa komparasi. Bangga ujub itu kerap kali ada komparasi. Apa komparasi? Comparison. Apa itu? Membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau cuman senang belaka, dia nggak bakal ngebandingin sama orang lain. Tapi kalau udah sampai ujub, itu berarti biasanya ada apa? Dia ngebandingin kebaikan dirinya dengan kebaikan orang lain dan dia merasa lebih dari itu. Nah ini mulai nih kayak gini nih ya. Seperti itu di antara perbedaan antara surur, kesenangan belaka, bangga tapi maksudnya senang, dengan farah dengan ujub dan kebanggaan yang ada ujubnya. Begitu jemaah sekalian ya. Begitu. Itu apa? Ya, satu perbedaan tadi apa? Kalau senang itu sebentar saja dia senang, enggak larut. Tapi kalau bangga itu sombong, ujub, itu biasanya berlarut dan dia simpan itu kesenangan itu. Dia simpan itu pujian-pujian itu. Bahkan dia tulis kemudian bahkan. Ya itu satu. Yang kedua apa tadi jemaah? Tanpa komparasi. Komparasi dengan tanpa komparasi. Iya. Ada yang ketiga perbedaannya, satu saya tadi keingat cuman hilang lagi. Yang ketiga tidak mengorek-ngorek. Kalau orang cuman senang, dipuji terus senang saja, dia tidak akan mengorek-ngorek pujian berikutnya. Paham enggak jemaah? Adapun kalau dia bangga, sombong, ujub,
dia akan mengorek lebih untuk dipuji lebih. Ya, contohnya gimana contohnya? Ya, apa contohnya? Misalnya dia ngasih ke fakir miskin, ta'jil atau buat buka puasa bersama tim, ya. Maka dikasih, ya. Wah, orang yang dikasih aja, ya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair, masya Allah, ya Allah, ini, wah, senang kan dia ngeliat orang kesenangan gitu dengan pemberiannya. Dia senang, tapi habis itu dia korek-korek lagi setelah pulang bareng tim, dia tanya lagi sama timnya. Menurut antum tadi gimana, Ana? Bagus nggak performanya di depan orang miskin tersebut? Dia korek-korek lagi supaya mungkin timnya bilang, bagus Pak, masya Allah Pak. Oh, makin banyak yang muji. Ini nih udah masuk apa? Ujub. Ini beda. Ya. Gitu. Apa bu? Ada juga cari mukanya, ada, tapi ya gitulah, saya malas melanjutkan. Pokoknya begitu. Iya, ibu pikirin aja sendiri bu. Cari muka ya, iya biasa orang ujub ya cari muka memang. Tapi kadang ketika beramal nggak ujub dia. Tapi setelah dipuji, dia itu ngorek-ngorek lagi gitu, ngorek-ngorek pujian orang lain supaya dia tuh sambil mesiu pujiannya itu makin padat di hati supaya dia tuh makin membumbung tinggi gitu loh. Iya bangga diri. Itu bedanya dengan senang yang biasa yang diperbolehkan. Itu cara membedakannya jemaah. Jadi kalau kita itu habis berbuat baik, orang itu memuji, kita senang, itu boleh, nggak masalah. Itu orang beriman itu. Ya, tetapi kalau dipelihara, ya, atau kemudian kita komparasikan kebaikan kita dengan orang lain, kita merasa lebih, atau kita korek-korek lagi pujian dari orang lain, maka ini bisa menjadi ujub. Gini, bikin status Facebook, status nasihat. Ya, kalimatnya masya Allah. Tapi pertama yang nge-like berapa? Biasanya yang like sih 2 orang. Sekarang yang like 5 orang. Masya Allah nih. Diklik klik 5 orang. Ya, Supendi, Sutarmo, Sujatmiko, Daud sama Rahim. Waduh, ini orang doang lah. Laki semua lagi. Ya. Sejam kemudian dia ngeliat sudah 10 orang yang like. Mulai dikorek. Ya, Marfu'ah, Tugiem, Sarimin sama Hasna. Waduh, udah mulai nih akhwat nih. Mulai. Tadinya dia senang karena udah 5 yang like, tapi kemudian dia korek-korek lagi. Berapa sekarang yang like? Berapa sekarang yang like? Akhir prestasi 20 yang like. Masya Allah, ini belum pernah seumur hidup sampai 20. Mulai dia, ya, dekor siapa aja yang like. Lihat besok-besok saya bikin status lagi, mereka nge-like nggak? Ini mulai dia senangnya bukan, dia mulai senang pujian, bukan karena senang ketika dipuji, beda. Taib. Yang kedua, faedah kedua, hendaklah kita menyerahkan perkara pihak yang dipuji kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita menyerahkan keadaan, ya, menyerahkan hakikat keadaan pihak yang dipuji kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ini? Hakikat keadaan pihak yang dipuji itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengatakan apa yang tampak di kita dari orang itu. Ya, Pak, menurut antum misalnya ya. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah kita mengatakan sisi negatif seseorang dalam urusan atau dalam konteks perjodohan. Ngerti gak Pak? Misal Anda punya murid, misal antum murid Anda nih Pak ya. Terus ada ummahat atau akhwat yang nanya, Pak Ustadz kenal Pak Jarwo nggak misalnya?
nama dan kesamaan itu jangan, ada nggak Pak Jarwo di sini? Anda nyari yang aneh-aneh aja supaya nggak ada yang sama gitu. Nggak ada kan ya, Pak Jarwo? Oh iya beliau duda. Kenapa Menurut antum gimana? Beliau emang ada apa Anak di nazar sama dilamar sama beliau. Coba Ustadz gimana menurut Ustadz? Apa ya, tingkah laku beliau menurut Ustadz gimana? Jadi Pak Jarwo itu beliau rajin, baik, masya Allah. Kalau kajian nyatet rajin banget, ya masya Allah. Tapi ada kekurangannya. Apa Ustadz? Tell me. Tell me apa Ustadz? Tell me why. Tell me ya. Tahu tell me kayak gimana? Lemot lah bu, gitu. Oh begitu. Kok Ustadz gibahin dia sih? Lah ini bukan gibah, ya bukan nanya, gitu kan? Ini boleh, seperti ini boleh. Ya. Yang baik-baiknya aja Ustadz. Yang baik-baiknya gimana? Oke, yang baiknya ya udah itu beliau rajin nyatet. Baik, dah kelas. Enggak ada lebih dari itu Ustadz. Ya Anda enggak tahu kehidupan dia, Bu. Anda taunya begitu saja, beliau baik, ramah, rajin nyatet, selesai. Adapun urusan apakah beliau bagus perangainya di keluarga, Anda tidak tahu. Nah, gitu. Anda serahkan kepada Allah. Itu. Jangan kemudian Anda spekulasi, nggak boleh spekulasi ini. Oh karena dia rajin nyatat, baik, pasti sama istrinya atau sama keluarganya pasti dia baik bu, karena dia tuh rajin nyatat. Orang laki-laki kalau rajin nyatat pasti baik sama keluarganya. Ini kan nggak bisa, nggak ada nyambungnya juga. Iya, dia rajin nyatat di kajian, bisa aja rajin mukul istrinya, mungkin aja kan. Kita nggak tahu. Makanya untuk urusan yang kita nggak mengetahuinya, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan spekulasi kayak gitu. Iya. Ya. Kadang-kadang raut muka seseorang itu. Ya. Pak Fulan gitu, Pak Ahmad gimana Pak Ahmad ada di sini Pak Ahmad? Enggak ada ya? Pak Ahmad wajahnya putih. Antum Pak Ahmad bukan Ahmad Deden lagi ya. Bukan ya? Pak Ahmad wajahnya putih. Wajahnya teduh Masya Allah. Ya pasti beliau itu pengayum untuk keluarga. Kita nggak pernah ketemu sama keluarganya, nggak bisa kita bilang gitu hanya dengan indikator fisik seperti itu. Lah nanti kemudian ada Pak siapa? Pak Frederick ya misalnya, orang timur, wajahnya itu sangar, serem, jenggotnya panjang, lebat dan banyak guratan-guratan kasar di wajahnya. Itu pasti istri gepeng terus itu. Sering dipukulin sama dia karena kasar wajahnya itu seperti itu. Nggak bisa kita bilang gitu. Maka urusan yang tidak kita ketahui harus serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kemudian yang faedah ketiga, orang yang memuji hendaknya di atas jalur husnudzon, bukan di atas jalur memastikan. Orang yang memuji hendaknya di atas jalur husnudzon, bukan jalur memastikan. Bedanya husnudzon dengan memastikan apa? Husnudzon namanya husnudzon. Zon itu persangkaan. Berarti baru persangkaan, enggak completely mengetahui hakikatnya. Tapi kalau misalnya jazm, memastikan, ini seolah-olah mengetahui persis hakikatnya. Ya, itu bedanya. Kita itu kalau husnudzon sama orang, itu kita sebenarnya nggak tahu secara komplit tentang orang itu. Kita hanya husnudzon. Contoh nih bapak-bapak ini husnudzon sama saya nggak sebenarnya? Nggak tahu kan seperti apa saya hakikatnya di rumah, di kesendirian. Bapak nggak tahu. Sekiranya mungkin bapak ngelihat hakikat saya sebenarnya di rumah atau di keseharian atau di kesendirian, maka mungkin nggak bakal mau ikut kajian ana. Tapi karena husnudzon, udahlah husnudzon aja. Kita nggak tahu di balik itu. Yang penting tampaknya ini berilmu. Begitu. Nggak bisa memastikan. Ya, makanya jangan memuji memudahkan pujian dengan wallahi. Ya, wallahi Ustadz ini Ustadz manhajnya sahih. Ustadz ini mustaqim, istiqomah. Wallahi Ustadz ini istiqomah. Nggak bisa. Nggak ada tazkiyah seperti itu. Itu hanya orang jahil ngomong kayak gitu. Ya, kita nggak tahu hakikatnya.
Siapapun selama bukan Nabi Muhammad SAW dan bukan para sahabat, jangan kita katakan wallahi dia dah istiqamah, wallahi dia. Kita katakan aja insyaallah, mudah-mudahan dia istiqamah, dia insyaallah manhajnya lurus insyaallah. Begitu ikhwan. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Shabbah قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه. Nabi SAW mendengar seorang pria memuji pria lainnya dan yutri. Yutri itu artinya adalah memuji dengan ditambah-tambahin, yaitu memuji dengan tambahan pujian, atau memuji, anggaplah memuji melebihi hakikat, memuji adanya kedustaan, dilebih-lebihin pujiannya. Maka Nabi SAW berkata, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul, kamu telah memutus punggung orang itu, kamu telah menghancurkannya. Ya, kamu telah menghancurkannya. Jadi hati-hati dengan pujian berlebihan. Dan orang yang memuji berlebihan itu juga pantas diwaspadai oleh pihak yang dipuji. Orang yang memuji berlebihan pantas diwaspadai oleh pihak yang dipuji. Ada maunya nih. Apa maksudnya dia nih? Ya. Baik memang orang ini rajin memuji atau tiba-tiba memuji. Iya. Jadi kita kadang-kadang harus waspada juga dengan yang seperti ini, memuji berlebihan atau tiba-tiba memuji padahal biasanya mencela. Assalamualaikum. Ya, misalnya kita di rumah tiba-tiba bertamu. Bertamu ya, kemudian ya sopan, Masya Allah, tumben nih orang sopan. Ya. Sopan terus mulai memuji-muji kita, ya, Pak, Masya Allah, antum hari ini tuh Masya Allah ya, antum hari ini tuh Anda melihat antum tuh cerah wajahnya, ya seperti gimana ya, mau Anda bilang malaikat tapi bukan. Masya Allah antum nih, Masya Allah Pak, sambil tangan kanannya gosok-gosok paha sampai lutut. Kalau antum ngeliat gelagat kayak gini tinggal nanya, mau berapa antum? Mau berapa? Mau ngutang berapa? Ini biasanya laganya orang mau ngutang ya. Jadi ini orang yang maddahin, orang yang rajin memuji, ini enggak kekerasan dikecilin. Ini tadi udah sembuh dia, udah iftar kali ini. Ya, maddah atau rajin memuji dalam konteks berlebihan. Ya, seperti yang tadi disebutkan, ya, maka itu tercela. Baik, kita lanjut dulu ke hadis berikutnya dengan sanadnya dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya Ibrahim At-Taimi berkata, kunna julusan 'inda Umar, kami duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Fa athna rajulun 'ala rajulin fi wajhi. Maka ada jadi ini Umar bin Khattab, beberapa tabi'in, ada kemudian seseorang memuji temannya di depan dia. Maka berkata Umar, aqartar rajul aqarakallah, kamu telah menyembelih orang ini, semoga Allah membunuhmu, semoga Allah menyembelihmu. Gitu kata Umar bin Khattab. Ya. Tapi ini bahasa ya, bahasa Arab ya, bahasa bukan artinya semoga Allah menyembelihmu, semoga Allah mematikanmu, enggak. Itu kalimat di sini maksudnya bukan semoga Allah mematikanmu di sini mana ya. Yaitu semoga Allah merugikan duniamu gitu. Ya. Dalam redaksi lain Umar bin Khattab berkata, al-madhu dzabhun. Pujian adalah penyembelihan. Pujian adalah penyembelihan. Kata Umar bin Khattab. Yaitu penyembelihan untuk pihak yang dipuji.
Kenapa? Kata para ulama, li'annahu itlafun nihali qalbih. Karena pujian itu berpotensi merusak keadaan hati orang yang dipuji. Berpotensi merusak keadaan hati orang yang dipuji. Bisa saja dengan pujian-pujian tersebut tersusupkanlah apa? Kibur, kesombongan, ujub. Kenapa kok dikiaskan seperti penyembelihan atau pembunuhan? Karena pujian, betapa banyaknya pujian itu mematikan amalan rutin. Ya. Pujian itu mematikan amalan rutin, baik mematikan amalannya atau mematikan keikhlasan dalam beramal. Ya. Jadi misalnya ada di antara kita yang udah biasa sedekah tanpa diketahui oleh orang. Istiqomah tuh, pas enggak ketahuan orang, istiqomah dan ikhlas sedekah. Mau nggak mau ketahuan juga sama orang-orang. Akhirnya dipuji kita. Nah, ketika sudah mulai dipuji, mulai terganggu kalbunya. Yang tadinya tuh clean, bersih, pure gitu. Sekarang udah mulai reget. Apa reget jemaah? Kotor. Mulai terkontaminasi. Sama kayak dai jemaah sekalian. Dan ini kita rasakan. Ya. Zaman-zaman dulu anak masih bujang, dakwah, kajian, enggak ada amplop. Beneran. Ya. Enggak ada tim, enggak ada amplop. Iya. Ngaji di musola, bapak-bapak gitu. Enggak dibayar kue-kue doang paling atau minum dikasih aku ada gitu dong. Alhamdulillah, udah seneng banget anak itu. Ya. Pernah dikasih uang berapa 100 atau 200 ribu. Kemudian dikasih baju koko di bulan Ramadan. Hanya kajian Ramadan tuh pernah. Itu udah kayaknya udah anak kayak udah dapat rumah itu. Senengnya minta ampun itu. Seneng banget itu. Masya Allah cuman kajian doang. Nggak sampai sejam dapat ini, dapat baju koko dan seterusnya. Sekarang anak malah jualan koko, ya. Ya, antum kalau udah tahu kayak gini, ya tahu diri lah, ya. Enggak, bercanda. Ya. Kemudian berlanjut, kemudian dikenal, diundang sana sini, mulai ada sumbangan, bukan sumbangan, apa namanya? Amplop. Itu mulai ada, memang udah ujiannya agak berat udah mulai. Mulai ada ujian hati. Sampai kemudian di antara ujian anak pernah gini, anak sejujurnya pernah gini coba. Ini pelajaran. Tahun berapa ya? 2018 atau 2019 lupa. Kan anak punya jadwal bulanan, kalender gitu, kalender buatan istri. Ya, menjadwalkan kajian rutin di mana aja. Ya. Dan ini pengalaman pribadi yang jadi ibrah. Anda pernah melihat dulu dai, ya, sekarang sudah jadi dai tua. Ketika panitia ngasih amplop, dai ini nolak. Dikejar-kejar itu dai ini sama panitia setelah kajian. Dikejar-kejar sama panitia sampai anak ngelihat, jemaahnya ngelihat. Gimana Pak? Ya Pak. Gimana dai sampai luar dikejar, Isat, enggak usah. Gimana dainya tuh ngotot tuh, berontak, dainya lebih galak. Enggak usah. Ya kayak itu kayak neraka itu deketin dia gitu. Enggak. Gitu. Ayo Ustaz. Ini jemaah ngeliat, ya Allah pemandangannya sangat buruk gitu. Anda sampai malu. Makanya dari dulu Anda enggak pernah melawan atau enggak pernah menolak hadiah, ya. Kecuali kalau dari awal Anda bilang sebelum kajian, tolong jangan kasih anak amplop. Di beberapa kajian Anda bilang gitu tuh, Ustaz mau nggak kajian rutin di tempat kami? Iya, tapi syaratnya jangan kasih amplop. Tetap aja dikasih. Karena Anda udah bilang,
nggak bisa saat kita nggak bisa kayak gitu. Ya udahlah, udah anak nyerah habis itu daripada berantem. Nah, maka pernah suatu ketika di tahun 2018 coba. Karena jadul kan padat dulu, padat sekali itu, masya Allah. Lebih padat daripada sekarang dulu. Ya. Iseng-iseng kalkulasiin kira-kira berapa sih dapat sebulan. Beneran anak pernah kayak gitu dari amplop ini. Beneran anak pernah kayak gitu. Sebelumnya anak nggak pernah mikirin, nggak mau berapa kayak mau, nggak pernah. Udah kumpulin aja, bagi-bagi. Nah, segini, masya Allah juga ya, masya Allah besar juga ya, padahal cuma kajian doang anak, masya Allah. Tahu nggak habis itu apa yang terjadi? Habis itu anak sakit, Allah jadikan anak sakit, kajian-kajian itu nggak bisa lalui. Wallahi itu pernah terjadi. Iya. Ya, jadi itu diantara kasih sayang Allah kepada anak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau udah bergeser, yang tadinya tulus, yang tadinya murah meriah, nggak ada tendensi apa-apa, udah bergeser, maka itu sebenarnya adalah penyembelihan terhadap amal. Mungkin amalnya masih terus, tapi keikhlasannya sudah hilang, ruhnya hilang. Dan boleh anak katakan jemaah sekalian, fitnah terbesar yang menimpa umumnya dai ini. Ya memang ada fitnah wanita, fitnah popularitas ada. Tetapi anak dai, anak tahu dunia ini. Anak tahu konteks dakwah ini. Anak tahu Jabodetabek. Anak tahu kenapa kok banyak safari dakwah ke Jabodetabek. Anak tahu itu. Dan anak tahu DKM. Anak punya puluhan DKM anak kenal. Puluhan atau belasan MT yang anak tahu. Ya, dan anak tahu fitnahnya masing-masing. Dan fitnah terbesar dakwah, terutama dakwah sunnah untuk para dai-nya di bab ini. Bukan di pengusiran atau di penutupan, bukan. Itu mungkin bagi antum bisa baper, wah kajian Ustaz Fulan kok nggak boleh. Tapi bagi Ustaz mungkin itu biasa. Yang lebih berat bagi seorang dai itu ini sebenarnya. Beneran, ini sebenarnya pengumpulan untuk pribadi duit ini. Mau disalurkan kemana? Untuk dimakan pribadi atau untuk umat, dibalikan ke umat. Di sini yang susah. Ini yang paling berat menurut ana pribadi, dan ini yang menimpa banyak dari kita. Iya. Jadi hal ini sebenarnya hadiah, walaupun halal, tapi betapa adanya hal yang halal kemudian kita mengkonsumsi lebih, akhirnya apa? Akhirnya amal-amal kita tersendat. Memang tetap beramal, tapi khawatirnya orientasinya sudah berubah. Apalagi kalau sudah dekat dengan orang-orang kaya. Ya begitu. Ya. Apa Bu? Pakai AC. Maksudnya apa pakai AC? Maksudnya ya dia mau banyak ceramah, tapi itu di masjid pakai AC atau enggak? Oh. Saya maunya duduk ya, yang nggak bisa saya duduk di bawah. Gitu. Kalau kayak begitu bagaimana tuh? Ya kita husnuzon aja, maksud beliau mungkin beliau nggak tahan kipas angin, gitu Bu. Saya nggak tahu ya, ini Ustadz siapa yang nggak tahu. Mungkin beliau karena sebagian orang nggak tahan kipas angin Bu. Mungkin ya, mungkin karena kalau kipas angin dia masuk angin, sekarang kipasnya masuk juga bukan anginnya. Nah jadi AC itu lebih adem buat jilbabnya mungkin ya, mungkin, atau buat kulitnya gitu loh. Nggak bisa duduk di bawah mungkin karena memang duduk di bawah itu bagi penceramah lebih bikin pegel Bu. Enakan kayak gini beneran. Saya tadi subuh kajian di Kalibata Indah perumahan. Itu duduk di bawah, dan memang saya minta duduk di bawah. Ya, saya mintanya duduk di bawah karena jemaahnya nggak seberapa dan banyak orang tua. Kalau di sini kan agak menjauh lebih enak ya Pak ya. Ya, jadi lebih enak. Kalau di sana kan agak dekat, jadi nggak enak kalau saya diri gini sementara ada beberapa orang tua yang saya hormati. Nah, itu memang di bawah walaupun sila pakai meja gitu, itu lebih pegel karena sila tegang ngomong ya gitu kan, itu lebih apa ya, lebih bikin kram gitu loh Bu ya, dibandingkan kayak gini. Maka dimaklumi kalau memang
ustadzahnya minta seperti itu. Ya, karena saya juga merasakan husnuzonnya gitu. Tapi kalau saya nggak pernah nanya gitu, sejujurnya. Kalau saya nanya gitu nanti orangnya juga ngapain sih Ustaz nanya hal-hal kayak gitu. Ada AC-nya nggak? Ada AC nggak di majelis taklim itu? Masjidnya ber-AC atau kipas angin? Oh, dikira mau jualan AC Ustaz mau gimana? Tapi kalau mau husnuzon seperti itu mungkin maksudnya. Ya mungkin ya Bu, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Wallahu alam. Ya begitu. Untuk adab mufrad kita mungkin cukup sampai sini. Ada pertanyaan jemaah untuk yang tema ini? Kalau tidak ada kita lanjut ke kitab fikih kuliner. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.